Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di video lainnya terkait analisis atau pengolahan data hasil uji karakterisasi. Jadi di video kali ini kita akan mengolah data hasil uji thermal. So, goals kita itu kita bakal dapetin atau kita bakal buat dua kurva. Yang pertama itu adalah kurva TGA atau Thermographimetric Analysis, dan yang kedua adalah kurva DTA atau Differential Thermo Analysis. Kita langsung aja. Jadi kita udah punya file datanya, tapi di sini kita punya datanya itu tidak dalam extension XLS. Jadi kita nggak bisa langsung buka di aplikasi Excel. Filenya itu dia extensionnya txt atau teks dokumen, jadi kita harus import dulu datanya dari dokumen teks itu ke dalam Excel. Caranya gimana? Teman-teman pergi atau klik tab data yang ini dan lihat di ujung di get and transform data ini ada from text or CSV. Klik aja yang ini dan kita ini data kita yang namanya ini, dan kita langsung import aja. Nah, di sini kalau muncul jendela atau Windows ini, teman-teman klik panah yang di load ini, pilih yang load to, dan pilih di existing worksheet dan select aja sel paling ujung atau A1. Dan kita tinggal oke. Nah, oke. Ini datanya udah keimport, kita udah masuk ke Excel-nya. Tapi kalau kita scroll ke bawah, nah ini datanya ya. Datanya kalau teman-teman lihat ini sebetulnya ada 4 macam data, yaitu ada data waktunya, data temperatur, data masanya, data deriv masanya. Tapi yang jadi masalah adalah datanya itu ada dalam satu kolom, nggak beda-beda kolom. Ini kan nanti kita nganalisisnya susah ya, makanya kita harus utak-atik dulu si Excelnya biar ini lebih rapi. Caranya gimana? Teman-teman select dulu semua datanya, langsung aja bisa CTRL-A. Dan di sini teman-teman pergi ke tab table design, lalu lalu pilih convert to range. Nah, terus oke aja. Nah, setelah itu kita masing-masing dari satu kolom ini masih belum terpisah. Kita klik dulu satu kolom, ini misalnya kolom yang A, kita klik select semuanya, lalu ke tab data, klik yang text to kolom yang ini. Lalu ini next aja terus sampai beres dan klik finish dan oke. Nah, ini udah terpisah nih datanya. Ini udah kepisah, jadi udah dalam masing-masing kolom. Kita misalnya atur dulu juga ini biar gak beda ya penampilan datanya. Cell stylenya kita ganti aja menjadi normal, lalu kita atur lebar selnya. Oke. Nah, sebenarnya di sini ini tuh ada 4 macam data. Nama-nama datanya sebenarnya yang ini. Jadi data yang pertama, di kolom yang pertama itu adalah data waktu, kolom kedua itu data temperatur, kolom ketiga adalah data massa dalam miligram, dan kolom keempat itu adalah deriv weight-nya dalam persen per derajat Celcius. Jadi sekarang kita kasih nama dulu aja di atas data-data ini biar lebih terlihat. Yang pertama itu adalah data waktu, terus yang kedua adalah data temperatur atau suhu, terus yang ketiga itu data massa atau weight, terus yang keempat adalah deriv weight-nya. Oke, sekarang kita atur aja ini biar rapi. Nah, ini kita tandai ya, kita blok pakai kuning. Nah, oke. Di sini kita udah punya 4 macam data. Jadi kita karena tadi itu goalsnya kita itu adalah membuat atau mendapatkan dua kurva, yaitu kurva TGA dan DTA, kita perlu beberapa data. Untuk kurva TGA kita itu butuh persen weight, jadi massa tapi dalam persen. Nah, di sini kita belum punya nih, jadi kita harus membuat dulu data persen weight-nya. Di sini misalnya aku tambahin lagi satu kolom yaitu persen weight atau weight tapi dalam persen. Nah, untuk dapetin ini kayak gimana? Untuk dapetin
percent weight itu kita pakai formula, pakai rumus. Jadi sama dengan rumusnya itu adalah setiap data massa yang di sini dibagi dengan massa yang awal. Nah, kita massa yang awal ini kita kunci Fn F4 ya, karena akan berlaku untuk semua data massa. Terus nanti dikali dengan 100. Kita enter aja dan kita aplikasikan otomatis aja langsung untuk semua data massa. Nah, ini kita udah punya percent weight-nya. Jadi tadi ya, untuk kurva TGA kita butuh dua data, yaitu percent weight kita udah punya di sini sekarang, dan juga temperatur untuk nanti jadi sumbu X-nya, dan kita juga udah punya. Dan untuk kurva DTA kita juga butuh dua data, yaitu data dari weight kita udah punya di sini, dan data temperatur, data suhunya kita juga udah punya. Jadi sekarang kita udah punya semua data yang kita butuhin untuk membuat atau memplot kurva TGA dan juga DTA. Nah, sekarang tinggal kita akan memplotting si kurvanya, tapi kita nggak akan memplotting atau membuat kurvanya di Excel, kita akan membuatnya di Origin. Jadi kita move dulu ke aplikasi Origin. Oke, ini kita udah kita buka aplikasi Originnya. Jadi sekarang kita akan pindahin dulu data-data yang kita butuhin. Tadi itu ada data temperatur, dia akan jadi sumbu X-nya. Terus ada data percent weight, dia akan jadi sumbu Y di kurva TGA, dan juga dari weight yang akan menjadi sumbu Y di kurva DTA. Kita pindahin dulu, pertama itu temperatur, kita namain dulu karena nanti dia akan jadi sumbu X, jadi kita akan simpan di kolom A ini, namanya temperatur. Oke, kita perlebar ya biar kelihatan unitnya ini kita adalah derajat Celcius. Oke, dan juga untuk sumbu Y-nya kita pertama ini untuk sumbu Y di kurva TGA dulu, jadi kita masukin dulu persen weight-nya. Di dalam unitnya persen, kita masukin dulu datanya, dan karena kita akan ada Y satu lagi yaitu si dari weight untuk kurva di kurva DTA, kita tambahin dulu kolomnya. Jadi klik yang ini, add new column. Nah, ini kita adalah deriv weight dalam persen per derajat Celcius. Oke, kita perlebar. Sekarang kita masukin datanya. Pertama adalah data temperatur, kita langsung masukin ulang ya. Pertama adalah data yang temperatur, terus kita pindah ke data percent weight-nya, terus kita data deriv weight-nya. Oke, nah ini udah kita pindahin semuanya ke Origin. Jadi sekarang kita akan fokus di Origin. Nah, karena kita udah punya semua datanya, kita akan langsung memplotkan saja. Jadi kita select dulu semua data yang ini ya. Kita blok aja, jadi klik aja langsung di ujung. Karena di sini bakalan ada 2 Y, jadi kita untuk memplotnya itu pilih tool yang di bawah ini, yang double Y, dan kita klik yang double Y ini. Nih oke aja. Nah, ini adalah kurvanya. Tapi ini kurvanya belum rapi nih, jadi kita rapihin dulu. Yang pertama itu kita ganti dulu jenis kurvanya ke line. Ini kan ada 2 kurva ya, tinggal kita klik, misalnya klik sekali. Untuk yang ini, yang di belakang adalah kurva TGA nya, dan yang berpuncak-puncak ini adalah kurva DTA nya. Kita misalnya rapihin dulu kurva yang di belakang, kurva TGA nya. Kita akan rubah dulu jenis kurvanya itu ke kurva yang line. Jadi misalnya ini klik dulu sekali kurvanya, terus klik kanan dan change plot to line.
Nah, bakal kayak gini. Ini juga sama, lakuin hal yang sama ke kurva yang DTA-nya. Klik sekali, terus klik kanan dan change plot to line. Nah, ini udah terlihat kurvanya lebih rapih daripada yang tadi. Nah, tapi ini garisnya agak terlalu tipis ya. Jadi kita rubah dulu nih garis si kurvanya biar lebih terlihat. Cara rubahnya adalah klik dua kali di kurvanya dan ke tab lain ini, dan rubah widthnya ini misalnya di 1, dan warnanya biar lebih terlihat kita pakai warna hitam, dan oke. Nah, ini lebih terlihat kan ya. Terus sekarang kita akan juga melakukan hal yang sama terhadap kurva DTA-nya. Kita klik 2 kali, terus kita rubah widthnya ini menjadi 1, dan warnanya misalnya warna biru yang ini ya. Oke. Nah, ini biar warna biru ya. Nah, ini udah sebetulnya. Tapi untuk di kurva yang DTA ini kurvanya masih kasar, jadi harus kita smoothkan, harus kita haluskan. Caranya gimana? Kita klik kurvanya, lalu kita ke tab analisis, yang kita klik yang analisis ini, lalu ke signal processing, terus klik yang smooth dan open dialog. Terus kita ganti di metodenya itu di adjunction averaging. Oke. Nah, ini kita bisa lihat dulu nanti hasilnya gimana di yang preview. Nah, ini udah lumayan lebih halus ya. Jadi kita langsung oke aja. Nah, ini sebetulnya kurvanya ada dua kurvanya itu. Jadi bertumpuk mereka, ada yang derive. Ini kalau misalnya aku uncheck, nah ini yang derive. Terus misalnya aku uncheck yang derive, ini adalah yang udah tadi di smooth. Dan di worksheetnya juga ini nambah data yang smooth tadi nih. Nah, jadi nanti kita akan bikin baru lagi kurvanya dengan data yang smooth ini. Jadi kita ganti dulu aja namanya, samain, dan ini hapus aja. Dan sekarang kita bakal bikin kurva baru dulu. Jadi kita select dulu pakai kontrol, klik data yang sumbu X, data yang Y yang weight persen, dan juga data yang dari weight yang sudah di smooth, jadi yang kolom D. Lalu kita sama kayak tadi, klik yang W ini dan pilih yang W, dan kita oke aja. Dan kita lakuin sama hal yang tadi, kita rubah dulu dia jadi change plot to nya line, dua-duanya change plot to line, dan kita rapihkan lagi dia, widthnya kita perbesar menjadi 1, warnanya lebih hitam lagi, dan juga yang kurva DTA nya ini kita misalnya pilih warna biru dan widthnya itu 1. Oke. Nah, ini udah lebih smooth si kurvanya. Nah, setelahnya ini kita bakal rapihin dulu kurvanya, karena kalau teman-teman lihat ini banyak celah ya, jadi si kurvanya tidak ke pinggir banget. Jadi kita akan atur skalanya. Pertama misalnya skala yang di sumbu Y nya, karena ini terakhirnya ya, kita bakal atur misalnya dia itu tinggal klik 2 kali, terus kita tunggu nanti ada Windows yang muncul. Nah, ini kita ke yang scale, di sini scale, terus kita from-nya itu kita ganti jadi 0, dan to-nya itu kita ganti di angka 900 deh misalnya. Terus oke. Dah. Sekarang kita bakal rubah juga skala yang sumbu Y-nya, ini biar lebih ke bawah. Kita misalnya sama ya, klik 2 kali, dan skalanya kita atur ke dari 0 sampai 110, dan oke. Nah, ini kita perbesar aja. Ini adalah kurvanya. Ini kurva TGA-nya adalah yang di belakangnya, dan kurva DTA-nya adalah yang warna biru ini.
Nah, dari kurva DTA khususnya kita itu bisa cek ada berapa thermal event yang ada di data hasil analisis thermal tadi. Jadi sebenarnya di kurva ini itu dia ada 7 thermal event. Kita bisa verifikasi, kita bisa pastiin dengan cara kita hitung puncak yang ada di kurva DTA-nya. Nah, kurva DTA ini kan yang warna biru ya. Kita coba hitung puncaknya. Yang pertama ini kan 1 ya. 1, terus ini ada 2, 3. Nah, yang ini nih kalau kita lebih zoom ada 2 ya, 4, 5, 6 dan 7. Jadi di data ini dia itu ada 7 thermal event ya. Nah, sekarang kita bakal analisis penurunan massa di tiap thermal eventnya. Jadi bakalan ada penurunan sejumlah puncak DTA-nya. Jadi karena tadi puncak DTA-nya ada 7, artinya ada 7 thermal event dan bakalan ada penurunan massa sebanyak 7 kali juga. Nanti kita akan olahnya itu dari kurva yang TGA. Jadi kita akan bikin garis-garis dulu, patokan-patokan garis di mana garis-garis itu menandai bahwa ada penurunan di situ. Karena kita akan mengolah datanya pakai kurva yang DTA ini, kita pastiin dulu bahwa kita nanti akan menggambar garis-garisnya di layer 1, yaitu layer yang ada kurva DTA-nya. Nah, sekarang kita akan menggambar garis-garis patokan di mana terjadinya penurunan massa. Nah, kita bakalan pakai tools yang lain tool ini. Nah, narik massanya di mana? Narik garisnya di mana? Narik garisnya itu kita berpatokan atau kita bisa lihat dari si kurva DTA-nya. Jadi ketika kurva DTA-nya itu mengalami penurunan atau landai, nah di titik dia sebelum naik lagi itu kita akan tarik garis di titik itu. Contohnya yang ini kan pertama turun ya, di sini turun, terus dia mau naik lagi nih ke sini. Nah, berarti kira-kira di sini sebelum dia turun, kita tarik garis sampai ke atas, sampai kena ke si kurva DTA-nya, kurva TGA-nya, dan kita bakalan tarik garis di sini. Kayak kita tarik garis ke pinggir karena garisnya ingin lurus banget gitu. Jadi ketika tarik garis, teman-teman sambil pencet tombol shift. Jadi tombol shift, klik kiri dan tarik garis keluar. Misalnya sampai sini dulu nih. Sampai sini. Oke, nah ini adalah garisnya. Ini garisnya kita atur dulu nih biar kelihatan ya. Kita atur dulu, klik 2 kali di garisnya. Terus kita atur misalnya width-nya 0,5 aja nggak apa-apa, tapi kita ganti warnanya misalnya warna merah biar lebih terlihat. Warna merah, dan kita set as default karena kita bakalan ngegambar garis-garis lainnya lagi. Jadi garisnya itu nanti totalnya akan ada 8. Jadi jumlah garisnya itu tadi kan thermal eventnya ada 7, tinggal ditambah 1, jadi akan ada 8 garis. Kita set as default dan oke. Nah, next kita gambar lagi nih. Gambar lagi garisnya, misalnya tadi kan udah di sini, ini naik. Nah, ini ada turun lagi. Di sebelum naiknya di sini kan ya. Nah, berarti kita tarik ke atas sampai ke kurva TGA-nya. Berarti di sekitar sini kita akan tarik garis lagi sampai ke pinggir. Kita tarik misalnya sampai sini dulu. Oke, nah itu adalah garis yang kedua. Dan kita berarti masih ada sisa 6 garis lagi. Kita akan percepat aja karena caranya sama kayak tadi dan dipercepat. Nah, oke, ini udah kita gambar semua garisnya. Teman-teman juga ini tips and triknya, karena ini nih di data yang ini garisnya agak deket-deket ya. Teman-teman bisa ya di zoom dulu aja ya untuk menggambarnya, untuk mempermudah. Dan juga bisa nih untuk mempermudahnya, karena tadi kita patokannya adalah kita menggambar garisnya itu di layer 1 atau di kurva TGA. Jadi layer satunya ini kita bring to front dulu, jadi biar lebih terlihat di garis mana atau di titik mana kita harus menggambar garis penurunan massa ini. Nah, nextnya kita bakalan bikin panah ke bawah antara garis ini. Misalnya ini antara garis pertama ke garis kedua, kita akan gambar panah ke bawah itu pakai tool yang raw ini. Kita akan gambar, karena biar lurus juga garisnya, sambil tarik ke bawahnya kita klik tombol shift.
tarik ke bawah, tarik dulu sampai ke batas garis kedua. Nah oke, ini kan warnanya hitam ya, warnanya merah maksudnya, agak terlalu nyatu. Kita rubah dulu, misalnya warnanya jadi ke hitam, tinggal kita klik 2 kali di si panahnya dan ganti colornya jadi red. Nah oke, dan arrow-nya ini aku pakainya di width 3, length-nya juga 3. Ini biar kepala panahnya kecil, karena nanti kalau kepala panahnya terlalu besar, di kurva-kurva yang kecil ini, di garis-garis yang jaraknya kecil ini nanti dia agak terlalu besar jadinya ya. Jadi kita okein aja. Nah ini kita bisa geser biar ngepas ya ke sini. Oke, dan kita lakuin itu untuk semua garisnya. Misalnya yang ini kita bisa zoom dulu nih biar lebih mudah dan lebih terlihat. Kita bikin misalnya, oke, save dan tarik ke bawah. Oke, ini kita ganti warnanya jadi hitam. Jangan lupa di set as default biar sama seperti kayak gitu untuk panah-panah selanjutnya. Oke, kita misalnya gambar, tarik lagi yang ini ke sini. Oke, nah ini, dan terus sampai ke garis yang terakhir. Karena caranya bakal sama terus seperti itu, kita akan percepat lagi. Oke, ini kita udah kasih panah semuanya. Nextnya kita akan melihat besarnya penurunan antar garisnya. Kita akan pakai bantuan tool screen reader. Jadi kita itu tujuan kita pakai screen reader itu, kita mau tahu nih si garis ini, masing-masing garis ini tuh punya koordinat Y-nya itu di titik mana. Kenapa pakai Y? Karena kan kita mau lihatnya penurunan persen massa ya. Karena persen massa itu di sumbu Y, jadi kita akan lihat koordinat Y-nya aja. Jadi misalnya garis yang ini Y-nya di mana dan garis yang ini Y-nya di mana. Penurunan persen massanya adalah hasil pengurangan dari koordinat Y garis yang lebih atas dikurangi koordinat Y garis yang di bawahnya. Kita misalnya contohnya, kita bisa zoom dulu aja ya biar lebih, kita bakal lihat dulu garis-garis ini Y-nya di mana. Pakai tool screen reader, kita tembakan ya. Nah ternyata dia di 99,115,11. Nah sekarang bisa kita tulis dulu, dia itu 99,11%. Nah ini bisa pakai tool text tool ya. Nah ini diperkecil. Terus di garis yang kedua itu kita coba tembakkan lagi, coba lagi ya. Nah dia di 56,04. Kita tulis ulang, kita copy aja dari yang sini, copy and paste. Itu tadi 56,01. Coba kita cek ulang ya. Kita coba cek dulu. Yang ini itu di Y-nya di 55,91. Kita coba lebih perbesar lagi. Nah di belum. Nah di 56,01 betul ya. Tinggal kita ganti ini jadi 56,01.
Nah, jadi kita punya di garis pertama itu dia koordinat y-nya di 99,11 dan garis kedua adalah 56,01. Dan kita mau tahu nih penurunannya itu berapa. Jadi tinggal dikurang 99,11 tinggal dikurangin oleh 56,01. Jadi misalnya totalnya berarti jadi 43,1 ya, 43,1. Jadi kita bisa di sini kita tulis ulang, dia itu adalah 43,01,1%. Nah, jadi tinggal dikurangin garis yang lebih atasnya, dikurangin garis yang bawahnya, dan itu juga sama ke garis-garis yang berikutnya. Berarti ini kan tadi garis kedua di 56,01, untuk penurunan di sebelah di daerah ini berarti tinggal 56,01 dikurangi dengan data dengan koordinat Y garis yang ketiga, dan seterusnya seperti itu. Sekarang kita percepat aja biar kita munculin semua datanya. Nah, ini udah aku munculin semua angkanya. Penurunan persen masanya itu adalah angka-angka yang warna hitam ini udah sampai terakhir ya. Jadi ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan kita sudah mencapai goals kita juga, yaitu kita udah dapet kurva TGA-nya, yaitu yang di belakang, kurva yang berwarna hitam, dan juga kita sudah dapat kurva DTA-nya, ini yang berwarna biru. Jadi sekian sharing kali ini, sampai jumpa di video lainnya.